Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Nika Ramadan, NIM 17191020111. Di sini pada kali ini saya akan mensimulasikan praktikum elektronika daya bab 2 tentang bab kontrol maju dan mundur motor DC dengan SCR, di mana pada praktikum kali ini bertujuan untuk memahami operasi dan konstruksi relay elektromagnetik, memahami metode pemutusan SCR, dan melakukan kontrol arah putaran sebuah motor DC. Relay sendiri adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik yang digunakan secara luas dalam rangkaian elektronika industri modern sebagai saklar mekanik yang dikontrol dari jauh untuk menghidupkan atau memutuskan rangkaian. Relay elektromagnetik memanfaatkan arus melalui kumparan koil untuk menyediakan magnet yang menggerakkan kontak-kontak saklar. Jika arus dalam koil cukup, gaya magnetik menarik jangkar armatur yang kemudian menggerakkan kontak gerak movable sampai menyentuh kontak tetap stationary. Jika arus hilang, koil pegas spring akan menggerakkan kontak gerak berpisah dari kontak tetap. Kontraksi mekanik relay elektromagnetik ditunjukkan pada gambar dari 1. Gambarnya, relay terdiri dari jangkar, stationary, armatur, coil, core, residual pin, kontak, movable spring, dan yoke. Kemudian rumah relay dari bahan plastik dan atau logam yang digunakan untuk memproteksi relay terhadap gangguan dari luar. Langsung saja, pada praktikum kali ini kita akan melaksanakan rangkaian percobaan SCR control DC motor forward atau reverse eksperimen, di mana ditunjukkan pada gambar rangkaian percobaan 2.3 yang sebenarnya kita lakukan pada lab, namun adanya dengan kebijakan pemerintah maka kita lakukan simulasi ini dengan menggunakan software Proteus, di mana kita membutuhkan software Proteus dan laptop. Nah, langsung saja kita merangkai pada Proteus. Ya, pertama-tama kita buat dulu rangkaiannya. Nah, kita cari dulu komponen-komponennya. Kemudian kita cari semuanya. Sesuaikan dengan yang ada di sini ngerangkainya. Seperti yang ada di BPP ini. Ya, kita simulasikan dengan Proteus ini. Induktor. LDR ini merupakan sensor cahaya. Kita gunakan yang ini. Kemudian
kemudian LED LED berwarna kuning. Yellow. Kemudian motor DC. Ini kita gunakan motor DC simple saja. Kemudian relay, kita gunakan yang ini. Kemudian resistor, kemudian SCR, yang T-Restore. Yang ini kita gunakan switch. Kemudian kita gunakan torch RDR. Ya, ini LDR torch. Kemudian phase short. Ini saja kita rangkai sesuai yang ada di DPP. Pertama kita berikan input tekanan sebuah DC sin EDC, ditaruh sebelah sini. Kemudian kita masukkan push button di sebelah sini. Kemudian kita taruh torch LDR yang ada di sini, di antara sini. Kita pindahkan ini. Apa kita taruh situ dulu. Kemudian kita taruh resistor di sini. Kemudian kita cari SCR, kita taruh sini, dekatan dengan ya, terus kita taruh. Nanti kita berikan DC volt diberikan pada sini, kemudian di dekat sini, di kapasitor sini, kemudian di sini dan di sini. Kemudian
kita berikan diode 1N407 sini. Kita taruh di lurusnya SCR sini. Dan kita berikan dua, satunya ada di sini. Setelah itu kita berikan relay di sini, di sampingnya diode di sini. Ya, benar sekali. Shift sini. Kemudian terdapat sebuah resistor. Resistor kita taruh di sebelah sini. Sini satu, sini satu. Kapasitor di sini satu. Biar kita berikan LED yellow sebagai indikator. Sini satu. Terus kita taruh motor di tengah-tengah sini. Dimana nanti motor ini akan kita kita jalankan dalam keadaan reverse maupun forward. Kemudian kita berikan kembali source LDR di sebelah sini. Resistor dimana untuk menghidupkan LDR itu sendiri, membantu menghidupkan maksud saya. Kemudian relay di sebelah dari diode terdapat, nah ini sudah. Kemudian kita berikan diode sudah, kita berikan SCR kemudian. Nah, setelah ini semua, mari kita rangkai. Ya, setelah kita rangkai, kita akan hasilkan seperti pada PPP. Kita cek dulu. Apakah sama? Kalau sudah sama, kita ikuti instruksi pada prosedur kerja. Dimana hubungkan power supply DC, ini power supply DC 12 volt. Kemudian hidupkan power supply pada keadaan ini SCR1 dan kita run dulu. Pada keadaan ini maka SCR1 dan 2 akan dalam keadaan on. Dia mendapatkan tegangan sebesar 12 volt. Kemudian kita ambil data pertama. Data pertama itu terdapat pada sini. Nah, berikan CDS1, lampu pada CDS1 set, maka keadaan motor berputar berkebalikan arah jarum jam, dan LED yang menyala merupakan LED 2, dimana dari sini tegangan yang awalnya masuk ke SCR, maka dia akan berjalan ke arah CDR yang resistannya lebih rendah. Saat dimana LDR atau CDR sendiri ini mempunyai prinsip kerja, jika diberi cahaya maka resistensinya akan lebih rendah
Nah, saat tidak diberi cahaya, resistansi tinggi, di mana arus mengalir pada resistansi yang lebih rendah. Kemudian kontak relay yang awalnya normally, yang mana dalam kondisi sebelumnya itu terdapat pada sini, kita cek dulu. Nah, di sini maka kontak sedang dalam keadaan normally close, normally open. Kemudian kita hidupkan, maka akan mengalirkan arus yang terdapat pada BBB, yang mana kapasitor 1 mencharge melalui koil relay 2 dan SR1 charge negatif pada terminal kiri C1 jika cahaya CDS ditutup. SR2 akan menghantarkan potensial negatif pada anoda dan SR1 memutuskan SR1 di mana ini sudah terputus, kemudian memberikan tegangan pada relay 2 dan memindah kontak, di mana motor DC berputar berlawanan arah seperti ini. Jadi arus mengalir ke resistan lebih rendah, kemudian memindahkan kontak normally open, kemudian motor akan berputar secara berlawanan arah. Yang mana sebelumnya relay ini tuh dalam keadaan on. Relay 1, relay 2 on sebelum diberikan CDR. Nah, kemudian saat dipindah, maka saat CDS diberi cahaya, maka relay akan berpindah kontak ke normally open dan menghidupkan indikator lampu dan motor berputar secara berlawanan. Kemudian pada percobaan ini kita ambil data tegangan anoda dan katoda pada SR1 dan SR2. Kemudian pada SR1 saat CDS1 on, maka VSCR1 tegangannya 0, VSCR2 tegangannya 12 volt, yang ini. Kemudian Vcom 1 11,9 volt, Vcom 2 0,10 volt, yang mana jika ditambahkan akan menghasilkan tegangan 12 volt pada kapasitor ini. Dan LED 2 akan menyala seperti ini. Kemudian pada percobaan 2 kita jauhkan dulu, kita reset, dimana push button push button ini digunakan untuk mereset saat CDS1 dan CDS2 tidak diberi cahaya. Kemudian pada percobaan kedua, ketika daya aktif diberikan, SCR akan off dan relay off. Maka motor DC tidak berputar melalui kontak-kontak normally close. Jika CDS1 ditutup dan CDS2 dinyalakan, seperti ini, SR2 dan relay 2 akan on. COM 1 memindahkan kontak ke normally 2, open 2. Dengan demikian motor berputar dalam arah maju seperti ini. Dia berputar searah jarum jam. Nah, di mana saat tegangan pada CDR, tegangan akan seperti penjelasan saya pertama, resistansi akan lebih
akan bergerak pada resistansi yang lebih rendah seperti ini. Luar sik Mel. Semata. Oh, ora hari kira rek. DR2 resistansi akan mengalir pada resistansi yang lebih rendah, yang mana yang awalnya normally close akan menjadi normally open pada relay, dan SCR yang awalnya on dia akan menjadi off seperti ini, dan motor akan berputar searah jarum jam. Kemudian pada perjuangan kedua ini kita lakukan sama seperti perjuangan pertama. Kita mencari tegangan VSCR1. VSCR1 sebesar 12 volt, VSCR2 sebesar 0 volt, kemudian Vcom 0,10 volt yang ini, Vcom 2 11,9. Jika ditambahkan akan menghasilkan nilai tegangan kapasitor sebesar 12 volt. Dan LED pertama menyala, motor berputar secara berlawanan. Demikian dapat kita ketahui, maka arus akan mengalir pada resistansi yang lebih rendah, dan relay yang awalnya normally close akan menjadi normally open, dan SCR yang awalnya on menjadi off. Terima kasih. Berikut demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan percobaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.